Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adlia Yuwanisa dari Ekonomi Islam G. Ini saya akan menjelaskan tentang potret negara-negara berkembang. Dengan apa sih itu negara berkembang dan apa sih perbedaannya negara berkembang dengan negara maju? Nah, sebelum kita ke topik utamanya, kita harus mengetahui negara-negara di dunia dapat digolongkan menjadi negara terbelakang, negara sedang berkembang, dan negara maju. Nah, ini itu dulunya ada klasifikasi negara, yaitu negara dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga ini berubah dari yang berbasis pada ideologi politik menjadi definisi ekonomi negara. Teori tiga dunia banyak dikritik karena dinilai kurang baik, dan sebagai penggantinya diperkenalkanlah istilah negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Nah, negara apa-apa saja definisi dari negara-negara tersebut. Jadi ini dia. Yang pertama ada negara miskin. Negara miskin adalah negara terbelakang dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi. Ada Madagaskar, Burundi, Malawi, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Setelah itu negara berkembang. Apa sih negara berkembang? Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk negara dengan tingkat kesejahteraan material yang rendah. Negara berkembang sangat lemah dalam penguasaan teknologi. Nah, jika penguasaan teknologi kita rendah dan lemah, jadi bagaimana kita dapat memproduksi barang-barang untuk mengalahkan saingan-saingan kita dari negara-negara maju? Nah, setelah itu ada ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Negara yang sedang berkembang biasanya sangat luar negeri, terlalu tergantung pada ekspor barang primer. Ini menimbulkan dampak negatif perekonomian negara tersebut. Setelah itu ada pasar dan informasi yang tidak sempurna. Sistem hukum yang masih lemah belum mendukung beroperasinya mekanisme pasar secara efektif, dan setelah itu selanjutnya tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di negara berkembang sangatlah tinggi, bahkan akan semakin tinggi jika dihitung menggunakan unemployment. Nah, rendahnya tingkat kehidupan. Ya, ini merupakan salah satu ciri negara berkembang. Di negara berkembang, standar hidup sebagian besar penduduknya itu masih rendah. Ini pertambahan penduduk dapat kita lihat, Indonesia makin lama itu pertambahan penduduknya itu sangat drastis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan penghambat dalam pembangunan suatu ekonomi negara. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang biasanya 2-4 kali lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di negara maju. Itu kita masuk ke negara maju. Negara maju sebuah negara yang disebut sebagai negara maju jika negara tersebut mencapai pertama pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita itu ukuran standar hidup suatu negara yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya. Nah, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi itu ada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis. Wow, itu mereka merupakan negara-negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Setelah itu tingkat kemiskinannya rendah. Tidak semua penduduk di negara maju berkecukupan atau kaya, tetapi setidaknya kemiskinan itu tidak terlalu tinggi, tidak seperti di negara miskin atau di negara berkembang. Setelah itu laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Jepang mengalami angka pertumbuhan negatif. Ini disebabkan penduduk di negara maju berpandangan bahwa banyak anak akan menghambat karir. Itu adalah pemikiran penduduk-penduduk di negara maju ya. Setelah itu ada tingkat pendidikan yang tinggi. Di negara-negara maju, pendidikan sangat dijunjung tinggi. Rata-rata lama sekolah di negara maju jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Tingkat pendidikan yang tinggi ini dimungkinkan karena negara mampu membangun fasilitas pendidikan yang memadai. Setelah itu ada kemajuan teknologi yang tinggi. Perkembangan industri di negara maju didorong oleh kemajuan teknologi. Eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam makin mudah dan cepat dengan bantuan teknologi. Setelah itu keadaan sosial budaya, mereka memiliki pola pikir yang logis. Mereka tidak akan percaya akan hal-hal mistis dan hal-hal tahayul. Sedangkan industrialisasi berkembang pesat. Industri di negara-negara maju berkembang sangat pesat sehingga banyak penduduk yang tertarik bekerja pada sektor tersebut karena imbalan yang lebih baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya.